Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, halo semuanya. Jadi di sini kita ingin membuat sesuatu nih. Apa tuh? Tapi kayaknya ada yang kurang. Kita belum kenalan gak sih? Soalnya kan ada pepatah nih yang bilang katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Tapi kita mulai dari pojok terlebih dahulu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari program studi pendidikan kimia. Kenalkan, nama saya Raka Mahmudi. Saya Fazila Winnie Febriani. Halo, aku Dia Safitri. Halo, saya Nurul Mitasari. Jadi kita di sini tuh akan membuat kimchi. Jadi ditonton sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Yuk siapin bahan-bahan. Yang pertama ada cabai merah besar, bawang bombay, jahe, sama bawang putih. Jadi di situ ada 1 ikat daun bawang, lalu ada 2 buah lobak, ada penyedap rasa Royco, ada garam halus 2 buah sawi putih, lalu ada garam kasar 1 bungkus aja, ada tepung ketan putih, lalu ada gula pasir, lalu ada 2 buah botol bubuk cabai halus dan 2 buah botol bubuk cabai kasar dan 1 botol minyak ikan, lalu ada baskom yang berisi air dan 1 paket lengkap kompor gas portable. Bisa disiapkan 2 sawi putih yang sudah ditempati dalam wadah, lalu 1 bungkus garam kasar dan 1 bungkus garam halus. Untuk yang 1 bungkus garam halus bisa dibuka dan dimasukkan ke dalam panci yang besar yang sudah berisi air. Lalu potong ujung bawang sawi putih dengan menggunakan pisau dengan cara teman-teman bisa menyilangkan begitu ya, seperti di video. Lalu teman-teman bisa dibuka sawi putihnya itu dari bawah. Ya, lakukan hal yang sama pada sawi kedua. Harap berhati-hati ya teman-teman, karena kita tidak ada yang tahu. Lalu persiapkan untuk 1 bungkus garam kasar sudah dibuka. Jadi teman-teman bisa langsung mengoleskan garam kasar tersebut pada setiap layer sawi putih ya. Lakukan hal yang sama terhadap sawi putih yang lainnya. Jika sudah selesai, teman-teman bisa memasukkan sawi putih tersebut ke dalam panci yang sudah berisi garam halus, lalu tempatkan dengan rapi supaya bisa masuk semua. Nah, jika sudah rapi seperti ini dan semuanya masuk, teman-teman bisa tutup dengan penutup panci tersebut, lalu diberi cobek di atas penutupnya dan tunggulah 6-7 jam. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman bisa menyuci sawi tersebut dengan menggunakan air bersih. Kita akan membuat bowl yang terdiri dari 100 ml air, 1 sendok tepung ketan, dan 1 sendok teh penyedap rasa. Lalu diaduk. Lalu teman-teman bisa menuangkan pada wajan anti lengket. Lalu kita aduk-aduk secara merata. Lalu teman-teman bisa memotong lobak dengan ukuran persegi panjang seperti yang tertera di video. Lalu kita akan lanjut dengan memotong daun bawang. Lalu masukkan cabai merah besar 4, ada jahe kecil 1, terus 6 bawang putih, lalu 1/4 lobak. Lalu ditambahkan dengan sedikit air pada blender. Setelah itu kita bisa menyalakan blender tersebut. Lalu tuang adonan tadi yang sudah di blender ke dalam wadah yang sudah berisi lobak dan daun bawang. Lalu teman-teman bisa mentakar minyak ikan sebanyak 120 ml. Dilanjut dengan menakar gula pasir sebanyak 200 gram. Lalu menakar bumbu cabai kasar sebanyak 70 gram. Dilanjut dengan menakar bumbu cabai halus
dengan 150 gram. Teman-teman bisa masukkan adonan tadi yang sudah ditakar, dimasukkan ke dalam wadah yang berisi lobak dan daun bawang serta adonan yang sudah di blender. Lalu aduk secara merata dengan menggunakan sarung tangan. Jika sudah merata, teman-teman bisa menambahkan pol tadi yang terdiri dari tepung ketan dan dicampur dengan air dan penyedap rasa. Lalu yang terakhir, teman-teman bisa mengoleskan bumbu-bumbu tadi ke dalam sela-sela sawi putih secara merata lagi. Jika sudah merata, teman-teman bisa memasukkan ke dalam box supaya lebih awet lagi kimchinya. Dan tara, sudah jadi kimchinya. Jangan lupa ya ditaruh di kulkas supaya lebih awet lagi. Sekian, terima gaji. Nah, selanjutnya yaitu ada proses pembuatan kimchi. Proses pembuatan kimchi ini memakan waktu selama 4 hari 3 malam, di mana proses pembuatannya mulai dari membersihkan sawi sampai mengemas kimchi mentah dalam tempat kedap udara dilakukan selama 6-7 jam, dan proses fermentasinya juga dilakukan selama 6-7 jam. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, kimchi termasuk ke dalam fermentasi karena adanya bakteri Lactobacillus yang berperan dalam proses fermentasi kimchi dengan menghasilkan asam laktat. Lama fermentasi memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap pH, kadar vitamin C, total padatan terlarut, dan kadar air. Itulah yang menyebabkan hasil dari organoleptik didapatkan kimchi yang telah berhasil difermentasi rasanya menjadi dominan asam dan pedas, tekstur yang masih renyah, dan bau yang khas yaitu bau segar.